Halo, selamat pagi atau kapanpun kamu mendengarkan podcast ini. Dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama kami Podcast Bias, Bincang-Bincang Santai. Bersama kami, Agustinus Yogi, Atanasia Tiara, Dionisius Ditya, Hilarius Grit, dan Stefani Amanda. Konco-konco, aku arep ngomongke bab budaya daerah Indonesia. Nah, Indonesia kuwi duweni maneka warna panganan lho. Saben daerah duweni ciri lan cara gawene dhewe-dhewe. Ana rong bahan sing dianggo kanggo gawe masakan daerah, yaiku bahan nabati lan hewani. Nabati itu terbuat dari sayuran, sedangkan hewani dari hewan. Berikut contoh-contoh makanan khas daerah. Yang pertama mie Aceh, berasal dari Aceh. Lalu bika Ambon, berasal dari Sumatera Utara. Lalu ada rendang, makanan khas daerah dari Sumatera Barat yang terbuat dari daging dan termasuk dalam contoh makanan hewani. Sate bandeng merupakan makanan khas Banten yang terbuat dari ikan bandeng. Kerak telur berasal dari Jakarta dan gudeg berasal dari Jogja yang terbuat dari ari nangka dan merupakan contoh makanan daerah berbahan nabati. Ayam taliwang, makanan khas daerah Nusa Tenggara Barat yang berbahan dasar daging ayam. Ayam betutu, makanan khas daerah Bali. Sup konro, makanan khas daerah Sulawesi Selatan. Dan binte biluhuta, makanan khas dari daerah Gorontalo. Makanan khas daerah mudah ditemui di daerah tersebut karena bahan yang digunakan selalu tersedia di daerah itu. Cara memasak dari setiap daerah yang khas pun membuat masakan khas daerah menjadi kekayaan bagi Indonesia. Wow, makanan khas daerah di Indonesia itu ternyata sangat beragam sekali ya. Ya, yang mulai dari yang rasanya manis, asin, gurih, hingga pahit yang berasal dari jamu-jamuan. Teman-teman semuanya, Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga apa yang telah menjadi kekayaan kita. Contohnya sih makanan daerah, musik daerah, tarian daerah, itu merupakan kekayaan Indonesia yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Dalam Injil Tuhan pun juga dibicarakan tentang pengutusan manusia untuk merawat dan menggunakan bumi dengan bijaksana. Kita pun diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai dan juga merawatnya, terutama budaya kita sendiri. Keutuhan ciptaan di bumi ini, termasuk budaya kita, patut kita jaga. Sebagai orang yang beriman, kita harus menjaga budaya kita loh teman-teman. Kalau tentang musik daerah ini, menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, musik dapat didefinisikan sebagai sebuah catusan ekspresi atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Asal kata musik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Musika yang diambil dari nama dewa dalam mitologi Yunani kuno, atau Mousa. Sementara itu, musik tradisional menurut KBBI adalah musik yang hidup di masyarakat tertentu secara turun-temurun. Seringkali digunakan dalam kaitan dengan upacara adat atau ritus tertentu. Namun, pada perkembangannya, musik tradisional bertambah menjadi hiburan bagi masyarakat. Nah, konco kancaku kabeh. Musik tradisional iku ngemot paedah utawi piguna ingkang kathah lho. Pigunanipun musik tradisional mitedahaken palungguhan lan papan wontening pagesangan masyarakat sadinten-dinten. Kados dene sarana upacara adat utawi ritual, pengiring tarian, sarana hiburan, sarana wawan wicara, sarana ngedalaken raosing manah, lan sarana pados pangupajiwa. Salah satunggaling contoh musik tradisional inggih menika gambang krama, ingkang asal usulipun saking Betawi. Ugi wonten keroncong saking Jawa Tengah, gong luwang saking Bali, lan sak piturutipun. Musik kasebat tradisional amargi kasengkuyung mawi alat-alat musik ingkang tradisional ugi kadosta sasando saking NTT, gamelan saking Jawa, kulintang saking Sulawesi Selatan. Menawi alat-alat wau dipun tabuh kanthi rampak dadosaken swasana ingkang katon regeng lan semuwa.
Menapa malih dipun aturaken wonten ing pasugatan-pasugatan mirunggan kados ing festival-festival. Jadi teman-teman, contoh pertunjukan musik tradisional itu seperti Solo Keroncong Festival di Solo, Jawa Timur, Karangasem World Cultural Village Festival di Karangasem, Bali, Pasa Harau Art and Culture Festival di Lembah Harau, Sumatera Barat, dan lainnya. Bahkan nih, saat festival ini pun, negara asing ikut meramaikan festival ini loh. Hebat kan? Nah, kalau berbicara tentang budaya nih, kita kan tinggal di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan terlebih lagi dalam budaya dan adatnya. Kalian pada tahu nggak sih awal mulanya Kesultanan Yogyakarta itu gimana? Aku kasih tahu nih. Jadi, awal mulanya Kesultanan Yogyakarta diakui kedaulatannya sejak Perjanjian Giyanti, tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian dilakukan antara Sunan Surakarta Pakubuwono III dan pamannya Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Sunan mendapat wilayah kekuasaan di Banyumas, Blora, Ponorogo, Wirosobo, Kediri, dan Blitar. Sedangkan Sultan mendapat wilayah di Grobogan, Madiun, Pacitan, Jipang, dan Japan. Kalau tentang Yogyakarta, yang paling berkesan untuk aku itu pertunjukan seni tradisionalnya. Ada banyak banget pertunjukan seni tradisionalnya. Seperti ketoprak, wayang kulit, wayang wong, wayang golek, sendra tari Ramayana, langen wondro manoro, tari kreasi baru, karawitan, jatilan, dan juga upacara labuhannya. Aku mendapat informasi dari sebuah sumber. Masyarakat Jogja meyakini bahwa dengan mengadakan upacara labuhan, maka akan tercipta ketentraman dan kesejahteraan serta selalu diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Di Yogyakarta, upacara adat itu masih kental di kalangan masyarakat. Aku beri contoh. Misalnya, upacara adat Jawa siraman. Upacara adat ini memiliki tata cara sendiri. Yang pertama, kegiatan diawali dengan menyiapkan air siraman yang berasal dari 7 sumber ke dalam satu gentong. Sumber air siraman biasanya diambil dari sendang, rumah besan, rumah pini sepuh, dan rumah adat, yang kemudian diaduk dengan campuran bunga. Sambil menunggu calon mempelai putri bersiap-siap dalam upacara siraman, sang ayah melakukan pemasangan BKTP atau anyaman daun kelapa sebagai taruh pada gerbang rumah. Pemasangan taruh dimaknakan sebagai tanda resmi bahwa akan ada hajat mantu di rumah yang bersangkutan. Setelah selesai memasang taruh, kain penutup tuan di kedua sisi gerbang akan dibuka. Acara siraman diawali dengan sungkeman calon pengantin pada orang tua untuk mohon doa restu. Siraman dimulai dari kedua orang tua pengantin, diikuti oleh pini sepuh yang telah dipilih. Air wudhu lalu dikucurkan oleh sang ayah dari kendi siraman, kemudian kendi dipecahkan oleh kedua orang tua sebagai tanda pecahlah pamor sang anak sebagai wanita dewasa dan memancarlah sinar pesonanya. Kemudian dilakukan upacara potong rambut diikuti dengan menggendong Ananda ke dalam rumah, melambangkan kasih orang tua yang senantiasa mengiringi anaknya. Kemudian dilakukan acara dodol dawet, tanam rambut, pelepasan ayam, dan suapan atau dulangan. Kalau tentang budaya di Yogyakarta, aku paling suka tentang wayang. Wayang kulit dengan cerita Ramayana itu salah satu favoritku. Endahing budaya ing Ngayogyakarta yaiku saben adat lan upacara iku nduweni nilai moral kang beda-beda. Umpaminipun carita wayang Ramayana iku. Nilai moralipun yaitu nilai kasetyan. Kayata Rama lan Sinta ingkang sami njaga kasetyan marang setunggal lan setunggalipun. Hormat kagem tiyang sepuh yaiku rasa hormat saking Rama lan sedherekipun kangge bapa biyunge.
Kalau aku lebih suka busana Jawanya. Busana adat Jawa ada dua jenis. Yang pertama adat Solo dan yang kedua adat Yogyakarta. Secara umum, perlengkapan busana yang dikenakan dalam adat Jawa antara lain adalah jarik, tali pengikat jarik, stagen, sabuk atau kamus, beskap, kebaya, aksesoris, keris, blangkon, dan selop. Perbedaannya ada pada berikut ini. Keris gaya Solo disebut ladrang atau gayaman, sedangkan Jogja bernama brangkah. Brangkah atau branggah mempunyai bilah atau sarung keris yang lebih ramping dan sederhana tanpa banyak hiasan. Sementara keris Solo pada bilahnya lebih banyak ornamen dan bentuk atau motif. Kemudian, pakaian adat pria Jogja sehari-hari disebut sorjan. Ada dua macam motif, yaitu sorjan lurik dan sorjan kembang. Kalau di Solo, pakaian pria namanya beskap. Bentuknya seperti jas. Perbedaan beskap dan sorjan yang paling menonjol, yakni terletak pada bentuk pemberian kancing. Pada gaya Solo, bentuk kancing berada di samping. Akan tetapi, pada gaya Jogja, letak kancing berada lurus dari atas ke bawah. Kalau blangkon, perbedaannya ada pada mendolan atau gelung belakang. Kalau Yogyakarta, mendolannya menonjol dan agak besar. Sementara Solo, bentuknya pipih, kempes atau trapes. Yogyakarta memiliki berbagai macam kearifan lokal terpelihara, mulai dari adat, makanan khas daerahnya, tarian, musik, hingga keramahan masyarakatnya. Dari suatu sumber, aku mendapat informasi bahwa masyarakat Yogyakarta memiliki kesadaran untuk melestarikan budaya daerahnya. Mereka memiliki kesadaran bahwa budaya ini perlu dijaga turun-temurun. Banyak kegiatan di Yogyakarta yang berbau budaya. Hal ini juga menjadi salah satu cara masyarakat melestarikan budayanya. Kita ini juga harus loh ya untuk menjaga budaya kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bias, Bincang-Bincang Santai. See you in the next podcast.